bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan dalam membangun integrasi nasional. Wow, menarik ya. Oke, langsung aja. Seperti yang telah Ibu paparkan sebelumnya, bahwa globalisasi telah mempengaruhi di hampir semua bidang kehidupan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar harus tegas dalam memfilter atau menyaring pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi. Oke. Kenapa kita perlu memfilter pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi? Yaitu karena untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, oke anak-anak, jadi di bidang ideologi dan politik ada 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ini, yaitu meliputi demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan juga hak asasi manusia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan juga tahan uji. Bangsa Indonesia pun juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang kuat dan mandiri. Nah, namun dengan tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara maju. Jadi semuanya itu harus seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Apa aja sih Bu strategi yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik? Nah, jadi anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Nah, kemudian mengaktifkan kembali masyarakat sipil dalam kancah politik. Nah, kemudian mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, memperkuat kepercayaan dari masyarakat, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Tadi kita sudah belajar ya tentang strategi mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Wah, nggak kalah menarik ya. Oke, jadi anak-anak, liberalisasi di bidang ekonomi itu pertama kali digulirkan oleh Adam Smith pada abad 15. Nah, dengan demikian mulai muncul perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya di berbagai negara. Nah, kemudian liberalisasi ekonomi mulai berkembang secara luas begitu ya, itu pada abad 20. Nah, yang dijangkau tidak hanya negara maju namun juga negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Nah, namun perlu kalian ketahui bahwasanya globalisasi ekonomi yang ada dikendalikan oleh negara-negara maju. Nah, sementara itu negara-negara berkembang seperti negara kita itu kurang diberikan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Jadi lebih disetir oleh negara maju seperti itu. Mungkin tidak asing lagi ya bagi kalian, ada beberapa lembaga ekonomi dunia yang sudah banyak dikenal oleh orang. IMF, pernah dengar istilah IMF? Oke, IMF itu lembaga ekonomi dunia, lembaga perekonomian dunia yang tujuannya yaitu untuk meminjamkan uang kepada negara-negara yang ada di dunia yang membutuhkan seperti itu. Kemudian ada Bank Dunia dan WTO. Nah, pasti kalian sudah pernah belajar itu ya. Ya gitu. Oke. Jadi Ibu lanjutkan. Jadi dari ketiga lembaga tersebut belum sepenuhnya memihak negara berkembang. Nah, kenapa Bu kok begitu? Nah, karena ya yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya ketiga lembaga tersebut masih berada di bawah pengawasan dari negara maju, seperti itu. Nah, sehingga hampir semua kebijakannya yang dibuat itu lebih berpihak pada kepentingan negara maju. Kita sebagai bangsa Indonesia mengembangkan atau menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Wah, apa itu sistem ekonomi kerakyatan?
Oke, nanti bakal Ibu bahas. Nah, jadi sistem ekonomi kerakyatan ini menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memperkuat kemandirian bangsa Indonesia dalam segala hal. Nah, oleh karena itu, kita perlu mewujudkan beberapa hal untuk memperkuat sistem perekonomian kita.